Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dan keluarga besarnya bisa masuk surga bersama-sama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa pasangan kami, suami kami, istri kami. Ampunkan kesalahan dan khilaf mereka ya Allah. Ampunkan pula dosa-dosa anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah. Ya Ghafir, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Ampunkan dosa seluruh isi keluarga kami. Maafkan khilaf dan salah kami, ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, Ya Ghafir, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, khususnya kepada ibu bapak kami, kedua orang tua kami, orang yang kami cintai dan sayang itu ya Allah, yang dengan perantaraannya kami ada di dunia ini, yang dari air susunya tubuh kami bisa tumbuh dan kembang, yang dengan kasih sayang keduanya dan perjuangan keduanya, sehingga jadilah kami hambamu pada hari ini yang mudah-mudahan kau golongkan ke dalam golongan hambamu yang saleh. Ya Allah, betapa banyak nikmat yang kau berikan kepada kami dengan perantaraan ibu bapak kami yang kami cintai itu ya Allah. Dulu memang kami sering menyakitinya, bahkan kami teteskan dan kami tumpahkan air mata ibu bapak kami ya Allah. Dulu kami sadari bahwa bapak kami dalam doa-doanya teteskan air mata untuk kami. Ibu-ibu kami setiap hari dan setiap malamnya teteskan air matanya mendoakan kami anak-anaknya. Tapi banyak kenakalan dan kesalahan yang kami lakukan pada kedua orang ibu bapak kami. Saat ini ya Allah, ampunkanlah dosa keduanya. Maafkan khilaf dan salah ibu bapak kami. Sayangi dan cintai keduanya, setulus keduanya sayangi, cintai dan didik kami sejak kecil. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, jika bapak atau ibu kami sakit, angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah. Jika bapak dan ibu kami sekarang sudah berada dalam usianya yang lemah, kuatkanlah ya Allah, ringankanlah beban hidupnya. Berikan kepada kedua orang tua kami rezeki yang jauh lebih banyak dari kami. Tentramkan hidupnya, damaikan hidupnya, cukupkan hidupnya. Jika dia sudah berada di dalam kuburnya ya Allah, wahai bapak dan ibu, papa dan mama, arwahmu mendengar doa-doa anakmu ini. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami di dalam kuburnya, lapangkanlah kuburnya. Terimalah semua amal ibadahnya. Hentikan siksamu atasnya. Tempatkanlah dia di sisimu yang mulia. Masukkanlah ke dalam surgamu Firdaus, dan satukanlah kami dan kedua orang tua kami di dalam surgamu, di dalam surga Aden. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa ala walidayna wa ala walidayna wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Ya Allah,
Anugerahkan kepada kami kekuatan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan nikmat-nikmat yang kami rasakan dengan perantaraan kebaikan, kasih sayang, pendidikan, perjuangan, pengorbanan, air mata kedua orang tua kami, ya Allah. Anugerahkan kepada kami kekuatan untuk beramal saleh, amalan-amalan yang membuat kami dekat dengan surga-Mu, amalan-amalan yang membuat kami mencintai-Mu, amalan-amalan yang membuat mendatangkan cinta-Mu pada kami. Kuatkan kami untuk mengerjakan amalan-amalan yang dapat mencintakan kami kepada Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam dan amalan-amalan yang mendatangkan syafaat Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam bagi kami di dunia dan di akhirat. Anugerahkan kepada kami kekuatan untuk bisa hidup bersama Al-Quran sampai mati. Menghabiskan sebagian besar waktu kami bersama Al-Quran. Memprioritaskan ilmu kami mengambil dari Al-Quran. Menjalani hidup dengan cahaya Al-Quran. Meniti masa depan dengan hidayah Al-Quran. Berargumentasi dengan argumen Al-Quran. Ya Allah, inna nas'aluka ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar Kau masukkan kami sekeluarga kami ke dalam surga-Mu. Cintakanlah kami kepada amalan semua yang diminta dan cintai oleh Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Lindungilah kami dengan perlindungan yang semua diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba rasulika sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, hujamkan di dalam hati kami rasa cinta kepadamu, agar hidup kami adalah hidup menjalani cinta karena-Mu. Ujamkan di dalam hati kami rasa cinta kepada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami dapat mencintai hamba-hamba yang mencintai-Mu, sehingga kami mencintai perbuatan-perbuatan yang mendatangkan cinta-Mu pada kami. Ya Allah, separuh kesalahan anak kami adalah kesalahan kami orang tuanya. Wahai anak-anakku, apapun yang kalian lakukan, kesalahan apapun yang kalian lakukan, sesungguhnya separuhnya adalah kesalahan kami orang tuamu, yang kurang sungguh-sungguh mencintakanmu pada Allah, yang kurang sungguh-sungguh mendisiplinkan engkau dengan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, yang kurang sungguh-sungguh memandukan Al-Quran dalam keseharianmu, yang kurang sungguh-sungguh hidup untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, perbaikilah kondisi kehidupan anak-anak kami. Masukkanlah anak-anak kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Jadikan kami orang tuanya yang menjadi teladan salat bagi anak-anak kami, agar anak-anak kami mendirikan salat karena teladan yang kami contohkan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak cucu-cucu kami keturunan yang mendirikan salat karena-Mu. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Kami mengemis kepadamu. Kami mengemis kepadamu, ya Allah, agar ketika kumandang azan dikumandangkan, telinga anak kami mendengarnya dan senantiasa ruku dan sujud di hadapan-Mu. Agar ketika kumandang azan dikumandangkan, hati anak kami langsung kembali kepadamu dan meninggalkan segalanya yang bukan Engkau, ya Allah. Agar ketika sholat ditegakkan, anak kami dapat bersimpuh sujud di hadapan-Mu. Ya Allah, hujamkan di dalam hati anak kami rasa cinta kepadamu,
Hujamkan dalam hati anak kami agar ada rasa cinta kepada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Lenturkan tulang belulang dan otot-otot anak kami sehingga gampang berbuat taat mengikuti sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tajamkan pendengarannya kepada Al-Quran. Tajamkan pendengarannya kepada Al-Quran. Cintakan pendengaran kolbunya dengan Al-Quran dan ilmu yang datang darimu dan dari Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam dan dari para ulama Rabbani. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dan keturunan kami ilmu yang bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nomor satu yang kami minta agar kami bahagia di dunia ini, ya Allah, selamatkan agama kami dan selamatkan agama keluarga kami. Wa afiatan fil jasad. Anugerahkan kesehatan kepada seluruh isi keluarga kami, tapi kesehatan kami gunakan untuk beribadah dan berbuat taat kepadamu. Wa ziyadatan fil ilmi. Ya Allah, mampukan kami agar setiap hari adalah menambah ilmu. Menambah ilmu yang menambah dekat kami kepadamu. Ilmu yang menambah cinta kami kepada Rasul-Mu. Ilmu yang membuat kami semakin sangat cinta kepada kitab suci-Mu. Dan semakin sering sunnah-sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Wa barakatan fir rizqi. Anugerahkan kepada keluarga kami keberkahan rezeki. Bukan banyaknya nominal dan banyaknya materi. Limpahkan keberkahan rezeki pada kami, ya Allah. Agar kami tidak mencari yang tidak kami butuhkan. Agar kami tidak membebani diri dengan sesuatu yang menyusahkan kami. Cintakan kepada kami yang halal saja. Buat kami merasa cukup dengan harta dan pemberian yang halal darimu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbunallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Baik. Bagaimana caranya atau tahapannya agar kita bisa masuk surga sekeluarga? Saya ingin bertanya, bukankah benar bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk membawa manusia ke surga? Betul. Sementara setan membawa manusia kemana? Ke neraka. Sekarang saya mau beritahu,
bagaimana metodologinya Rasulullah SAW membawa manusia bisa masuk surga. Nah, kalau sudah tahu nanti, lakukan itu di rumah. Caranya atau metodologinya itu ada di dalam surat Al-Baqarah 151 yang tadi kita pelajari, yang tadi kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus Muhammad ke tengah-tengah kalian sebagai seorang rasul yang berasal dari bangsa kalian sendiri. Kalau Ustadz Bakhtiar Nasir belum tentu masuk surga. Tapi kalau Rasulullah sudah dijamin pernah sampai surga. Berarti kan sudah tahu jalannya kan? Siapa yang lebih tahu jalan masuk surga, kita atau Rasulullah? Maka kalau mau masuk surga gimana caranya? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu kan? Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah supaya umatnya bisa masuk surga? Terapkan itu di rumah ya. Yatlu alaikum ayatina. Muhammad membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Nomor 1. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yuzakkikum, membersihkan kalian dari kesyirikan dan perbuatan-perbuatan dosa. Apa yang kedua? Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan Al-Quran sebagai panduan hidup, juga mengajarkan as-sunnah atau al-hadis. Apa yang ketiga? Mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan juga as-sunnah. as-sunnah. Wa yu'allimukum awal hikmah. Yang keempat, dan mengajarkan al-hikmah. Oh, itu 4 metodologi Rasul. Yang pertama apa? Membacakan ayat. Yang kedua, membersihkan jiwa anaknya dari kesyirikan dan dosa-dosa. Maksud saya umatnya. Yang ketiga, mengajarkan hikmah. Iya, menjadikan Al-Quran sebagai dan as-sunnah sebagai panduan hidup atau Alkitab di sini. Baru kemudian yang keempat mengajarkan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Muhammad juga tambahannya nih, mengajarkan kepada kalian kisah umat-umat terdahulu yang tidak kalian ketahui sebelumnya, sehingga kalian bisa mendapatkan pelajaran dari mereka yang berhasil dan mendapatkan pelajaran dari mereka yang gagal. Oh, kalau gitu sudah jelas nih konsepnya. Jadi konsep umumnya ada 4. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Ikuti saya. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Masuk surga sekeluarga. Ini satu visi yang harus kita siapkan dari sekarang. Karena mohon maaf, kebanyakan orang tua tuh didik anak, besarin anak, cari duit yang banyak, yang penting sekolahnya tinggi. Padahal jatuh dari tempat tinggi lebih sakit loh. Kebanyakan orang tua itu kerja keras, cari uang, sekolahkan anaknya sampai tingkat tinggi, begitu kan? Mulai hari ini,
kita harus buat resolusi diri. Ya, kepada para lelaki. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, mampukanlah aku mampukanlah aku menjadi suami, menjadi suami, menjadi ayah menjadi ayah yang memimpin keluarga masuk surga. yang memimpin keluarga masuk surga. Catat itu baik-baik di dalam hatimu. Yang perempuan, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mampukanlah aku menjadi istri, menjadi ibu, pendamping masuk surga sekeluarga. Semuanya angkat tangan, laki dan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, mampukanlah kami mampukanlah kami mendidik anak kami mendidik anak kami menjadi jembatan menjadi jembatan masuk surga sekeluarga. masuk surga sekeluarga. Ya Allah, Ya Allah, mampukanlah kami mampukanlah kami menjadi teladan menjadi teladan masuk surga sekeluarga. masuk surga sekeluarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada 4 langkah kalau ingin masuk surga sekeluarga. Pertama, harus menjadi suami dan ayah pemimpin masuk surga sekeluarga. Apa yang pertama? Menjadi suami dan ayah pemimpin masuk surga sekeluarga. Yang kedua, harus menjadi apa? Menjadi istri sekaligus ibu pendamping masuk surga sekeluarga. Apa yang kedua? Menjadi istri, ibu, pendamping masuk surga sekeluarga. Yang ketiga, semuanya suami dan istri, ayah dan bunda harus mendidik anaknya menjadi jembatan masuk surga sekeluarga. Yang terakhir, yang keempat, menjadi kakek dan nenek atau memberitahukan kakek dan nenek agar menjadi teladan masuk surga sekeluarga. Apa yang keempat? Menjadi kakek dan nenek atau mengingatkan kakek dan nenek menjadi teladan masuk surga sekeluarga. Nah, ini untuk keluarga inti. Untuk keluarga inti. Jadi ada 4. 1, bagaimana? Menjadi suami sekaligus ayah, pemimpin masuk surga sekeluarga. Yang kedua, menjadi istri sekaligus ibu, pendamping masuk surga. Yang ketiga, mendidik anak, menjadi jembatan Untuk bisa masuk surga. masuk surga sekeluarga. Yang keempat, Jadi kakek ya, Kakek, mengingatkan atau menjadi kakek dan nenek atau mengingatkan. mengingatkan kakek dan nenek menjadi teladan masuk surga sekeluarga. Ini digambarkan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adn Jannatu 'adn yadkhulunaha yadkhulunaha wa man salaha wa man salaha min abaihim min afaihim wa azwajihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. wa zurriyatihim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Sampai di sini dulu. Surga Aden akan menjadi surga bagi seluruh keluarga. Di mana tempat surganya satu keluarga? Surga apa namanya? Jannatu 'adn.
Jadi alamatnya sudah jelas. Alamatnya masuk surga mana? Surga Aden. Siapakah keluarga yang bisa masuk surga ke Jannatu Aden ini? Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Oh, ada kata kuncinya. Yang bisa masuk surga sekeluarga adalah orang-orang yang saleh. Orang yang apa? Saleh. Dari kalangan bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, anak cucu mereka. Oh, jadi yang saleh dari kalangan bapak-bapaknya, pasangan-pasangannya, dan anak cucu mereka. Ustadz, pertanyaannya, yang soleh itu yang bagaimana? Yang soleh itu tadi, suami menjadi pemimpin masuk surga sekeluarga, istri menjadi pendamping masuk surga sekeluarga, anak menjadi jembatan masuk surga sekeluarga, kakek nenek menjadi teladan masuk surga sekeluarga. Inilah orang-orang soleh yang bisa masuk surga semuanya ke dalam rumah tangganya. Jelas? Jadi ringan ya, sudah paham. Begitu langkah-langkahnya. Nah sekarang ada orang cita-citanya masuk surga, tapi karena tidak menjadi yang soleh di dalam rumah tangganya, malah menjadi inspirator masuk neraka sekeluarga. Na'udzubillah min dzalik. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir di sini menjadikan rumahnya sebagai pemulaan surganya. Amin. Dan mudah-mudahan kuburnya nanti juga menjadi permulaan surganya. Amin ya Allah. Sehingga di akhirat kelak semuanya tinggal di surganya Allah, kekal abadi bahagia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Tapi tantangannya memang tidak mudah menjadi suami misalnya. Terutama menjadi first step father, menjadi yang pertama kali baru punya anak. Ini banyak nggak suami-suami ini yang nggak punya banyak waktu untuk anaknya waktu masih kecil? Orang kayak begini nggak didoain sama anaknya. Ibu-ibu yang sibuk kerja, pergi gelap, pulang gelap, jadi ibu gelap. Bapak-bapak yang dipanggil om sama anaknya, karena pergi anak belum bangun, pulang anak sudah tidur. Pas dilihat om siapa nih tidur di samping emak gue gitu. Sebab anaknya nggak tahu bapaknya ini karena jarang hadir dalam pendidikan anak-anaknya sejak kecil. Coba terjemahkan doa ini, Rabbighfirli, apa artinya? Ya Allah ampuni. Ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah keduanya, kama, sebagaimana, Rabbayani, apa artinya? Bagaimana? Rabbayani, Bagaimana engkau menyayangi? keduanya mendidik aku. Rabbayani, kedua-duanya bapak ibuku itu mentarbiah aku. Rabbayani saghiran. Apa artinya saghiran? Waktu kecil. Kalau sudah gede ketemu anak nggak didoain sama anaknya. Jadi biasanya yang berkesan bagi anak adalah orang tua yang hadir di tengah anaknya ketika anak masih kecil. Golden age itu dari 0 kira-kira sampai 8 atau 12 tahun. Pak, ada cerita. Ustadz, kenapa ya anak saya mencari jodoh yang laki-laki itu udah enggak jelas kerjaannya, enggak jelas keturunannya, enggak jelas tampangnya, enggak jelas juga kesalehannya, enggak jelas juga penghasilannya. Seandainya nih, Ustadz, anak saya ini mau nikah dengan orang soleh walaupun belum ada kerjaannya, karena dia orang kaya, saya siap modalin anak saya, sampai dia dewasa sekalipun saya bisa modalin. Kalaupun suaminya belum punya penghasilan. Saya tanya sama si bapak, memang bapak hadir
pada kehidupan anak mulai kapan? Nah itu dia Ustadz. Selama ini saya sibuk urusan negara terus ini. Oh pantesan. Kadang-kadang anak perempuan itu mencari jodoh untuk dia. Kalau selama ini kecewa dengan ayahnya, biasanya dicari jodoh yang berlawanan dengan ayahnya. Dan disitulah awal ketersiksaan seorang ayah dimulai dalam hidupnya, sebagai balasan Allah kepada dia yang selama ini mengecewakan anak perempuannya itu. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Anak-anak jadi banci. Kenapa fenomena sekarang lekong-lekong ini lagi... Kok lekong? Lekong itu apa artinya? Laki. Laki. Tapi saya bukan LGBT Ustaz. Yang kebanci-bancian ini terjadi karena sering ngelihat bapak ibunya berantem di depan matanya. Sering ngelihat suami istri berantem di depan matanya. Terutama yang membuat anak itu jadi LGBT, jadi lekong laki-lakinya itu, kalau dia benci dengan kelamin bapaknya. Kalau dia sudah benci dengan kelamin bapaknya, lama-lama akan ada gangguan kejiwaan sehingga laki-laki suka dengan laki-laki. Dan biasanya kenapa dia suka laki-laki padahal dia laki-laki? Ini ada fenomena belakangan ini. Mungkin Mas David ini lingkungannya banyak tahu. Suamiku punya pria idaman lain. Gitu. Suamiku punya pria idaman lain. Pria idaman lain. Suamiku ya. Suamiku tuh tadi. Kok suamiku punya pria idaman lain? Karena dulu laki-laki ini memang tidak dimulai prosesnya waktu membuatnya berhubungan suami istri sampai pendidikannya memang tidak terkonsep. Sehingga anak ini kemudian perilakunya menyimpang. Nanti saya akan jelaskan mulai dari cara membuatnya. Kalau perlu dari cara memilih jodohnya. Dari sekarang aja deh ya. Iya. Takutnya lupa. Iya Ustaz. Langsung aja? Iya langsung Ustaz. Apa pertanyaannya? Hah? Gimana cara membuat anak yang baik? Bagaimana supaya bisa mendapatkan anak yang soleh dimulai dari awal dari memilih pasangan kali Ustaz? Yang jelas jangan kawin lari, capek. Nah. Kawin apa? Kawin lari. Yang bagusnya kawin apa nih? Duduk apa tidur? Tergantung lah itu. Atur masing-masing. Baik. Mulai dari memilih calon. Kenapa Rasulullah menyuruhnya tungkahul mar'atu li arba'in? Wanita itu dinikahi karena 4 alasan atau 4 kriteria. Laki-laki juga begitu. Ya. Pertama karena apanya? Karena cantiknya. Ya. Kenapa bukan mulai dari agamanya dulu, Ustaz? Sebab kalau mulai dari agamanya lupa semua tuh, nggak cantik nggak apa-apa, miskin nggak apa-apa, keturunan yang nggak jelas nggak apa-apa, akte kelahirannya nggak ada masalah. Gitu. Karena sudah terlalu terikat pada agamanya itu bagus, tapi agama Islam adalah agama fitrah. Maka karena kita akan sehari-hari sama dia, nomor 1 supaya kita juga nggak bosan harus apa? Cantik. Ya. Laki-lakinya harus gagah, ganteng. Ganteng kayak Mas David. Kecantikannya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, keturunannya. Dan yang keempat, agamanya. Kalau semuanya nggak ada atau salah satunya tidak ada, maka prioritaskan apanya? Agamanya. Taribat yada, karena itu ya kamu nanti akan beruntung kalau itu menjadi prioritas. Tapi begini, keturunan ini penting. Lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ilmu yang jarang diperhatikan.
Sebetulnya ini ilmu genetika. Ilmu genetika mencari pasangan. Ini bisa dilihat dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal surah Al-Insan. Inna khalaqnal insan. Inna khalaqnal insan. Min nutfatin. Min nutfatin. Amsyajin. Amsajin. Nabtalihi. Nabtanihi. Faja'alnahu. Faja'alnahu. Sami'an basira. Sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur. Dari nutfah apa? Yang bercampur. Min nutfatin amsyajin. Dari nutfah yang bercampur. Maksudnya apa nih Allah? Proses fertilisasi sampai menjadi zigot. Tapi ketika dia mulai menjadi janin, faja'alnahu sami'an basira. Selanjutnya kami jadikan dia bisa mendengar dan bisa melihat. Ayat ini berbeda angle-nya dengan surah Al-Alaq. Di surah Al-Alaq manusia ditinjau dari sisi darah. Betul gak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Di sini manusia tadinya dilihat dari nutfah, kemudian di surah Al-Alaq manusia dilihat dari sisi darah. Apa bedanya? Ini penting sekali dalam proses pendidikan. Bagaimana mendidik anak, tapi dimulai dari mencari jodoh. Boleh kalau nanti satu hari perempuan dilamar, minta tes urin dan tes HIV-nya. Jangan gara-gara jatuh cinta, ternyata calonnya ini sudah terjangkit penyakit apa? HIV. Karena itu nanti akan bawa keturunannya enggak? Iya, bawa turunan. Boleh ngetes itu dan jangan tersinggung laki-laki. Kalau yang suka narkoba, suka berzina, kemungkinan besar dia ini terjangkit penyakit itu. Boleh secara kesehatan dan secara reproduksi, ibu-ibu atau gadis-gadis minta itu. Tapi gimana mintanya ya Ustadz ya? Ini sebagai langkah preventif supaya dapat keturunan yang baik. Baik. Ini banyak yang jomblo ya di sini ya. Oke, pakai istilah Yusuf Mansur aja tadi deh. Tutup kupingnya, jangan denger. Tutupnya pelan-pelan gitu kan. Min nutfatin amsyajin nabtali. Kuciptakan manusia dari nutfah yang bercampur untuk kami uji. Ketika hubungan suami istri, itu pasti ada intervensi dua makhluk. Imma malaikat wa imma setan. Kalau dia berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa doanya? Doa hubungan suami istri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal, salah ya? Itu doa masuk WC ya. Oh, berarti udah tahu nih doanya. Yang bengong berarti nggak berdoa, saya lihat. Main tancap gas aja itu. Nanti nyemprotnya dan percampurannya nggak jelas loh. Sehingga nanti pengaruhnya anakmu kurang peka pendengarannya pada kebenaran dan kurang peka pandangannya pada kebenaran. Ini bahaya. Tapi ketika berhubungan suami istri lalu dia berdoa, Allahumma barik lana fima. Saya lupa Mas David, apa doanya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janabni syaitan wa janabni syaitan ma razaqtana. Kita tunggu dia baca dulu sebentar. Udah nih, saya baca.
Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan fima razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang kau berikan kepada kami. Ini doanya untuk menutup peluang setan. Karena menurut tafsir Ibnu Abbas, orang yang berhubungan suami istrinya tidak berdoa, maka setan ikut nanam saham di situ, makanya anaknya jadi banci. Ingat, supaya ingat gitu ya. Kalau perlu bacanya jangan cuma di depan. Ya supaya nafsu birahi kebinatangan kita tidak disusupi oleh setan. Ya. Ya. Bahkan ketika puncak berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setan tidak masuk ke dalam rezeki yang Allah rezekikan kepada saya. Ya. Kalau ingat apa yang saya sampaikan ini, insya Allah ya nggak akan kebelet kelewatan sehingga lupa. Karena dia tahu bahwa kalau saya berhubungan suami istri ini ada kemungkinan intervensi setan atau intervensi malaikat. Nah adabnya begini, Mas David. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menutup dengan sehelai kain atau apa saja. Karena malaikat malu. Kalau malu berarti malaikat gak mau mendekat. Bukan malu gara-gara masalah seksual, gak punya. Malaikat tuh gak punya kelamin. Jadi gak ada nafsu seksualnya malaikat itu. Jangan salah paham. Ya, malaikat itu gak punya kelamin. Apakah kelamin laki atau kelamin perempuan, sehingga tidak punya gairah birahi seperti manusia. Yang dimaksud malaikat malu tidak mendekat kepada orang ini saat membuat anaknya adalah malaikat akhirnya tidak menjadi perantara rahmat Allah kepada orang yang sedang membuat anak ini. Tapi kalau dia berdoa dan menutup sehelai kain, malaikat pun bergabung di situ dan mendoakan kepada Allah dan mendoakan agar diampunkan dosa-dosanya dan mudah-mudahan lahir darinya keturunan yang saleh dan salihah. Min nutfatin amsyajin. Keturunan ini penting. Itu karenanya mulai dari situ prosesnya. Yang kedua, dari kacamata al-alaq, darah. Kenapa manusia dibidik dari sisi darah? Ini juga penting bagi manusia untuk mencari pasangan dari sisi keturunan juga. Saya bidik ini karena ini yang jarang dibahas. Setiap yang kita makan itu akan menjadi darah. Setiap yang kita rasakan itu akan menjadi data di dalam jantung. Yang disebut kolbun dalam bahasa Arab. Kalau darah kemudian nanti masuk ke dalam jantung, maka akan ada informasi yang akan diformat ke dalam setiap sel darah. Lalu sel darah dari jantung yang membawa informasi itu disebarkan ke sekujur tubuh. Kalau darahnya dari makanan yang halal dan informasi di jantung isinya adalah asma Allah dan isinya adalah Al-Quran, maka yang berada di setiap sel darah dan kemudian masuk ke seluruh sel tubuh adalah sesuatu yang halal dan sesuatu yang suci. Anak seperti ini biasanya kalau sudah dengar azan, Allahu Akbar, langsung ambil sarungnya, langsung ambil gamisnya, langsung ke masjid. Allahu Akbar. Ini lagi seru nih gadgetnya nih atau gamesnya. Ini berarti anaknya lagi budek karena cara buatnya salah. Data dan informasi yang ada di jantungnya juga keliru. Itu dari awal dari proses mencari jodoh. Nah sekarang masuk ke dunia pernikahan. Sejak awal semua yang jomblo berdiri. Yang jomblo berdiri, saya doakan mudah-mudahan ketemu jodohnya cepat. Berdiri dulu. Jomblo murni apa jomblo 2 kali Ustadz? Jomblo 2 kali boleh. Oh ya. Wah begitu jomblo 2 kali langsung banyak yang naik nih. Yang pernah jadi jomblo dan sekarang sudah jomblo lagi. Ya, ikuti saya. Yang nikah nggak boleh ikutan ya Ustadz? Ikut ya, ini penting. Ya. Ya.
at-thayyibuna lit-thayyibati. Laki-laki yang baik diperuntukkan untuk perempuan yang, jadi para jomblo perempuan gak usah takut. Karena Allah sudah bilang, laki-laki yang baik diperuntukkan. Bukan sebaliknya, at-thayyibatu lit-thayyibina. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, bukan begitu. At-thayyibuna lit-thayyibat wal khabithuna lil khabithat. Kalau hari ini kamu menjaga kesucian dirimu, maka kamu sudah tahu siapakah jodohmu, laki-laki yang bagaimana? Yang baik, yang suci. Dan kalau kamu mau dapat pasangan yang suci dan baik, maka apa yang harus kamu jaga? Ya kesucian dirimu. Al-Kisah, Najamuddin usianya sudah lanjut sebagai seorang laki-laki. Seperti kalianlah diantaranya ini. Ini sebetulnya sudah pantas dibuka panti jomblo sakinah ini. Panti jomblo. Dicarikanlah jodoh oleh kakaknya, keturunan sultan, ganteng, baik, kaya raya. Apa kata Najamuddin? Seperti laki-laki yang ada di sini. Maaf kakak, tidak ada yang salah dengan perempuan itu. Tapi dia tidak cocok untukku. Kalau sudah seperti itu masih belum cocok juga, jadi yang seperti apa yang cocok buat kamu? Aku ingin pasanganku adalah yang membawaku ke surga, dan dari rahimnya lahir seorang kesatria yang membebaskan Baitul Maqdis. Oke, sekarang niat. Anda ingin jodoh yang seperti apa? Najamuddin, aku ingin pasangan yang bisa membawaku ke surga, dan dari rahimnya bisa memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Bilang begitu. Aku ingin jodoh. Aku ingin jodoh yang bisa membawaku ke surga. ke surga. Dan dari rahimnya Dan dari rahimnya bisa membebaskan Indonesia bisa membebaskan Indonesia dan Baitul Maqdis dan Baitul Maqdis dari berbagai macam penjajahan. dari berbagai macam penjajahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk. Perempuan. Berdiri. Ketika Najamuddin lagi ngaji di depan gurunya, tiba-tiba break. Disela sebentar. Maaf Najamuddin, ada akhwat di Masjid Istiqlal yang ingin berbicara denganku. Kenapa kamu tolak? Laki-laki baik, keturunan baik, kaya raya, ganteng. Kenapa kamu tolak? Ada apa dengan kamu kalau yang seperti itu juga kamu tolak? Lalu yang seperti apa yang kamu mau? Guru, aku ingin seorang pasangan, seorang imam yang bisa tanganku ke surga. Dan darinya, aku bisa melahirkan keturunan yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Semua yang di sini ikuti saya. Mau pasangan yang bagaimana? Aku ingin mendapatkan pasangan yang menjadi imam dan membawaku ke surga. Dan membawaku ke surga. Dan darinya aku bisa mendapatkan keturunan. Aku bisa mendapatkan keturunan yang bisa membebaskan Indonesia. Yang bisa membebaskan Indonesia. Dan Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis. Dari berbagai macam penjajahan. Dari berbagai macam penjajahan. Ulangi. Saya ingin. Terus. Mendapatkan pasangan. Menjadi imam. Menjadi imam. Yang membawaku ke surga. Dan darinya. Ku dapatkan keturunan yang membebaskan Indonesia. Dan Baitul Maqdis. Dari berbagai macam penjajahan. Amin ya rabbal alamin. Duduk. Amin, ya Rabbal. Jadi udah ketemu jodohnya sekarang? Sudah. Semua yang di sini kalau betul tadi niatnya bersih, itu diperjumpakan di alam arwah. Sudah ngeklik di alam arwah kalau memang judulnya itu. Saya tidak bercanda dengan apa yang saya katakan. Waktu saya minta Anda berdiri, saya bermohon kepada Allah agar orang-orang yang punya visi yang sama itu masuk dalam kategori hadis Nabi, al-arwahu junudum mujannadah. Arwahnya orang yang sevisi termasuk dalam rumah tangga itu
sudah menjadi tentara-tentara Allah yang saling menunjang satu sama lain. Yang tadi masih separuh-separuh, coba lihat sekali lagi dulu. Mumpung masih di Masjid Istiqlal. Kalau ketemunya di masjid pastinya bagus ini. Oke, niat baik-baik, yang sudah siap menikah, yang belum siap gak usah dulu. Yang betul-betul sudah siap menikah, yang sudah siap betul-betul siap ingin berumah tangga, minta sama Allah sekarang, saya akan doakan Anda semua. Agar dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar disegerakan berumah tangga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan keturunan seperti yang diimpikan setelah mendapatkan pasangan seperti yang diimpikan. Sekarang bismillahirrahmanirrahim, mulai niat lagi. Niat di dalam hatinya, sungguh-sungguh minta kepada Allah. Berikan kepadaku ya Allah pasangan yang titik-titik, terus minta sama Allah. Selesai. Dan itu terus niat itu digaungkan di dalam hati. Minta terus sama Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau betul-betul itu niat, nanti akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang sudah azam ingin berumah tangga dan ingin mendapatkan keturunan yang saleh dan saleh pada hari ini, dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan disegerakan dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sekarang bagaimana menjadi ayah? Jangan sampai menjadi ayah gagal. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada. Idh hadara Ya'qub al-maut. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له muslimun. Tidakkah kau hadir menjadi saksi ketika Nabi Yakub menjelang kematiannya? Ini peristiwa ketika Nabi Yakub jelang kematian. Ketika dia bertanya kepada 12 anaknya. Jadi Nabi Yakub punya 12 anak. Ma ta'buduna min ba'di. Siapakah atau apakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah? Anaknya kemudian menjawab, qalu na'budu ilahak. Kami akan menyembah Tuhan sesembahan ayah. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Sungguh kami akan menyembah Tuhan sesembahan kakek Ibrahim, kakek Ismail, dan kakek Ishaq. Anak-anak Yakub bangga sekali dengan bapaknya, ngefans sekali. My dad, my hero. Bapak yang sukses itu, kalau anaknya berkata, papaku, ayahku, bapakku adalah pahlawanku. Aku akan memberikan yang terbaik untuk ayahku. Itu ayah sukses. Bagi anak laki-lakinya. Tapi kalau bagi anak perempuannya, my dad, my first love. Aku akan cari pasangan hidupku seperti cinta pertamaku adalah ayahku. Kapan ayah sukses bisa dijadikan seperti itu oleh anaknya?
na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kalau anak-anaknya ditanamkan tauhid, menyembah Allah oleh bapaknya, oleh ayahnya. Nah, kata ayahnya, bukan papa yang melindungi kamu, nak, tapi Allah. Anakku sayang, dimanapun papa berada, percayalah, papa akan selalu ada bersamamu, meski dalam doa, nak. Peras keringat tumpah darah akan papa korbankan, dan papa akan selalu berada di sampingmu, nak. Tapi ingat, papa hanya bisa melakukan itu selama kamu memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang saya mau kasih tips. Siapa yang sedang punya masalah rumah tangga, siapa yang punya masalah dengan istrinya, siapa yang punya masalah dengan anaknya, siapa yang punya masalah dengan mertuanya, siapa yang punya masalah dengan keluarga besarnya, perhatikan baik-baik. Ini solusinya. Yang pertama, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan mertuamu, dengan iparmu. Apa yang pertama? Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan semua keluargamu, bahkan dengan semua makhluknya. Bagaimana cara memperbaikinya, Ustaz? Pertama, perbaiki keyakinan sholatmu, perbaiki syariat sholatmu, perbaiki tepat waktu sholatmu, dan puncaknya adalah perbaiki kekhusyuan sholatmu. Lakukan itu, akan ada perubahan. Jika belum berubah, mungkin masih ada error. Apa yang harus dilakukan agar rumah tangga ini bebas dari berbagai macam masalah? Perbaiki sisi dalammu, maka Allah akan perbaiki sisi luarmu. Mungkin ada cara-cara kamu, gaya-gaya kamu yang membuat keluargamu tidak suka sama kamu karena kamu belum merubah caramu yang satu itu. Yang membuat istrimu kecewa, yang membuat anakmu kecewa, yang membuat orang tua dan mertuamu kecewa, yang membuat ipar-iparmu kecewa kepada kamu, mungkin ada penampilan luarmu, ada cara bicara kamu, ada gaya kamu yang tidak disukai oleh mereka, dan itu belum kamu robah. Karenanya, perbaikilah sisi dalam dirimu, maka Allah akan perbaiki sisi luar dirimu. Ini yang kedua. Sudah, Ustadz, tapi masih aja belum selesai. Yang ketiga, prioritaskanlah kepentingan akhiratmu, maka Allah akan cukupkan kebutuhan duniamu. Ini puncaknya. Mulai hari ini, tugas saya adalah menjadi suami yang baik di mata Allah sampai akhirat. Terserah apa kata istri saya. Mulai hari ini, tugas saya adalah menjadi istri yang baik di hadapan Allah, berperan supaya saya masuk surga di akhirat kelak. Terserah apa pandangan suami saya terhadap saya, tapi yang jelas saya ingin berbuat yang terbaik. Insya Allah gak galau lagi setelah itu. Karena setelah itu, Anda sudah menjadi agen kebahagiaan kepada orang-orang di sekeliling Anda. Dan pada hari itu, Anda tidak lagi menjadi orang yang bergantung kebahagiaannya dari orang lain. Seorang Ali bin Abi Thalib satu hari ribut sama istrinya. Bapak-bapak biasanya kalau lagi ribut sama istrinya kemana perginya? Hah? Cari kayu, terus ngaduk-ngaduk comberan. Bagus itu, jadi bersih lingkungan. Ibu-ibu biasanya kalau lagi marah sama lakinya, kemana perginya?
ke dapur. Terus masak yang enak, bagus. Ya. Ali bin Abi Thalib karena melakukan yang 3 tadi, memperbaiki hubungannya dengan Allah, memperbaiki sisi dalam dirinya, dan memprioritaskan ke akhiratnya. Ketika kecewa, nggak mau ribut sama istrinya, nggak mau saling bantah-bantahan, nggak mau saling banting-bantingan barang, pergi ke masjid. Rasulullah kemudian mendengar situasi ini dan datang ke Fatimah, ditanya Fatimah, nada-nadanya Fatimah tuh bilang, tahu, mungkin. Dicarilah, Rasulullah tahu alamatnya. Kalau Ali bin Abi Thalib lagi marah, tahu alamatnya. Kemana? Masjid. Ke masjid. Ketika itu Ali bin Abi Thalib lagi berbaring dan berbantalkan sorbannya. Rasulullah dekati baik-baik. Ini jadi mertua yang baik nih. Jangan ngomporin. Ini mertua yang baik nih. Ya Abu Turab, wahai keturunan tanah. Kan gitu. Itu bahasa Rasul. Sehingga kemudian dinasihatin. Jangan dikatain. Lu tuh ya marah terus. Memang sih manusia terbuat dari tanah, tapi kayaknya lu dari tanah sengketa deh gitu. Marah mulu. Memang kalau ada orang hidupnya error terus, mungkin dari tanah sengketa dibuatnya itu. Jelas alamatnya. Begitu Ali bin Abi Thalib. Karena kita nggak pernah bisa menguasai hati istri. Karena kita nggak pernah bisa menguasai hati suami. Karena kita tidak pernah bisa menguasai hati anak cucu kita. Ikuti saya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi. Habli minas salihin. Habli minas salihin. Itu ke anak-anak. Ya kalau ke suami atau ke istri. Ke mertua dan yang lain-lainnya. Ya muqallibal qulub. 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 Sabbit qulubana ala dinik. Sabbit qulubana ala dini. Wa ya musarrifal qulub. Ya sarifal qulub. Wa ya musarrifal qulub. Wa ya sarifal qulub. Wa ya musarrifal qulub. Wa ya sarifal qulub. Isrif qulubana Isrif qulubana ila ta'atik. ila ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, Wahai yang maha teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Wahai yang maha membolak-balikan hati, balikanlah hatiku atau hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Ketika membaca doa itu, mintakan juga untuk orang yang sedang kecewa denganmu atau kamu kecewa dengan dia. Orang yang kamu harapkan berubah hatinya. Insya Allah rumah tangga menjadi tentram. Insya Allah. Dengan izin Allah. Atau kalau punya masalah berat banget. Ya misalnya ada yang menikahnya gara-gara nikah dia menjadi mu'alaf. Gara-gara nikah dia menjadi mu'alaf dan sekarang mau balik lagi. Ya, mau balik lagi. Atau punya suami dari dulu waktu menikah nggak sholat sampai sekarang masih terus nggak sholat. Begitu juga dengan istri. Atau punya anak terlanjur karena dulu udah salah milih, salah didik, sekarang tobat, pengen agar semuanya keluarganya baik-baik. Kalau mulai sesak napas nih, mulai sesak dadanya melihat perilaku pasangannya, ya Allah punya laki kok nggak sholat, ya Allah punya istri kok susah sekali dididik, ya Allah sudah kedengaran azan anak saya masih saja nonton TV. Mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami sekeluarga ya Allah ke dalam jalanmu yang lurus itu. Minta itu. Khusus para suami dan para ayah. Sekarang ini era digital, zaman medsos, ada istilah baru yang namanya bully site.
bullying jadi masalah terbesar anak-anak SMA sampai SD di sekolahnya adalah masalah bullying. Bullying itu apa ya? Mencela, menghina, mendamprat. Bullying itu gabungan antara humazah dan lumazah. Semuanya jadi satu di situ. Bahkan sampai ke tingkat fisik. Ini masalah besar di sekolah. Bullying. Dan bullying tertinggi di sekolah itu adalah ngatain bapak. Oh, iya. Mencela ayah. Dan kebanyakan anak-anak itu ketika jelek-jelekan bapak, ngata-ngatain ayah, itu karena anak itu nggak bangga sama bapaknya. Kalau anak itu bangga sama ayahnya, dia akan marah, dia tarik teman lehernya itu. Lu ngomong segitu lagi, awas lu. Gue panggil bapak gue. Enggak gitu maksudnya. Enggak main bapak-bapakan dia. Dia akan tegas sama temannya dan diajarkan kepada temannya untuk menghormati orang tuanya. Itu biasanya kalau ayahnya berhasil mendidik birrul walidain kepada anaknya. Dan itu kalau ibunya tidak sering bilang begini, nak, nanti kalau sudah besar jangan kayak bapakmu ya nak. Jadi kontribusi yang membuat anak-anak suka jelekin bapak juga karena ada kriminalisasi di rumah dari ibu. Hai, kamu yang sudah bercerai. Kamu yang sudah bercerai. Konflik antara kamu dengan mantan suamimu adalah masalah pribadi kamu. Jangan libatkan itu pada anakmu. Ribut-ribut kamu dengan mantan suamimu, biarkanlah itu kau simpan bersama dia. Tetapi hak anakmu untuk berjumpa dengan ayahnya, agar dia mendapatkan asupan keayahan adalah hak dia. Dan jangan persulit dia untuk mendapatkan kebaikan dari ayahnya. Kecuali ayahnya memang kafir, murtad, fasik. Kafir, murtad atau dia fasik. Ketika tidak demikian, dia masih mendirikan sholat dan dia orang-orang baik, masalahnya cuma antara kamu sama dia, anakmu berhak untuk mendapatkan asupan dia. Dan anak ini bisa terzalimi kalau dipersulit oleh ibunya atau dipersulit oleh suaminya. Anak-anakmu tetap berhak untuk mendapatkan asupan keibuan dari ibunya yang kandung itu. Jangan zalimi dia. Wahai ibu tiri, wahai bapak tiri. Kasih kesempatan. Selama dia tidak kafir, dia tidak murtad, dan dia tidak fasik. Karenanya, tugas seorang ayah adalah menanamkan tauhid kepada anaknya, menanamkan birrul walidain kepada anaknya, dan sering-sering mendoakan anaknya. Dan ayah yang beruntung adalah ayah yang sering didoain oleh anaknya. Ayah yang paling merugi adalah ayah yang malas didoakan oleh anaknya. Ayah yang jarang didoain anak gara-gara ketemunya gede, nggak ketemu kecil. Itu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, kasih makan anaknya berat dia. Cari pendidikan buat sekolah anaknya berat dia. Cari biaya untuk pendidikan tinggi anaknya berat dia. Karena dia nggak dapat doa dari anaknya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya sering curhatan dengan teman-teman saya sebagai sesama ayah. Curhat-curhatan begini. Satu hari saya bangga dengan anak saya yang di ujung masjid sana lagi berdoa. Entah doain maknya, entah doain ujian gitu ya. Tapi pasti ada juga doa buat bapaknya insya Allah. Wahai para anak sekalian, jadilah kalian jembatan surga bagi kedua orang tuamu. Doa-doamu nak sangat ampuh bagi ayahmu. Sangat ampuh bagi ibumu nak. Kalau perlu doamu juga jangan cuma Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu bagus, tapi kalau perlu tambah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada kami dengan perantaran kedua orang tua kami. Lewat air susu ibu kami, lewat keringat ayah kami rasakan kebaikannya. Bi abi wa ummi
Aku ingin berkata kepada Allah, guru besarku dalam hidupku adalah ibuku. Karena dia yang ajari aku dari alif sampai ya. Guru besarku dalam hidupku adalah ibuku. Karena aku tidak belajar Quran dari orang lain sebelum aku khatam Quran di depan ibuku. Ya Allah, apapun yang kuajarkan berupa Quran, dan itu terkait dengan ibuku, 100% pahalanya berikanlah juga kepada ibuku ya Allah. Saya termasuk yang bersyukur kepada bapak saya. Karena dia mendoakan setiap saat, mudah-mudahan anaknya bisa menjadi orang yang berilmu agama yang baik, yang benar. Walau bahasa dia ketinggian, Bakhtiar, kalau kamu menjadi olahragawan, dengan semua yang kamu suka, paling sampai umur 35 tahun. Tapi nak, kalau kamu menjadi ulama, kamu mati pun orang masih perlu sama kamu, dan kamu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pulang sekolah, saat itu saya memilih SMA mana, tapi tiba-tiba Allah gerakkan tangan saya, mengambil buku koleksi bapak saya, dan tiba-tiba saya ketemu bab ilmu. Yang pertama kali saya buka, ini doa orang tua saya. Dan setelah itu saya berdoa selalu kepada dia, dari kemarin sampai akhir hayatnya. Dan saya bangga sekali karena dia meninggal dalam pelukan saya. Padahal saat itu saya ingin sekali melanjutkan kuliah S2 pasca Madinah. Tapi ayah saya bilang, jangan pulanglah nak. Rupanya dia ingin wafat di pelukan saya. Dan saya memohon ampun kepada Allah untuk diri saya dan untuk beliau. Yang ingin saya katakan, doa orang tua, doa anak, memudahkan jalan hidup semuanya. Ketika kita mendoakan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita berdoa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, maka nikmat-nikmat Allah akan datang lewat bapak ibumu, lewat papa mamahmu, dan semua urusan sekolahmu, semua urusan kuliahmu, urusan tiket ke luar negerimu, urusan semua yang kamu butuhkan untuk kebaikan masa depanmu, Allah mudahkan lewat doa kamu semua nak. Sekarang para ayah, saya mau tanya, penting gak doa anak itu? Penting gak? Sudah ngajarin doa sama anak? Sudah belum? Nah, di sini kelirunya. Karena 1 menit lagi akan menjelang azan zuhur. Silakan dulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semua jamaah bisa menjadikan bulan Ramadan kita tahun ini bulan masuk surga sekeluarga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.